Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughlika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, juriat-juriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal adalah khadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengalaman dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun dimanapun mereka berada, dan pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Kali ini kita membicarakan masalah tasawuf. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah kontan. Artinya kontan situ saini, ya orang Banjar itu situ saini, wayah inian juga. Sedangkan balasan Allah Subhanahu wa taala itu adalah lambat. Artinya beribadah di sekarang di dunia ini, balasannya nanti di akhirat. Ibadah-ibadah yang sedemikian itu seperti sembahyang, puasa, zakat, naik haji, baca Quran, bersedekah, dan segala macam kita lakukan saat kita hidup di dunia dan kita menerima balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat nanti. Nah, jadi ibadah kita itu kontan, sedangkan ibadah Allah taala lambat. Oleh karena itu, banyak orang yang beribadah itu kada koler. Maksudnya itu malas beribadah karena kada melihat balasan Tuhan itu. Nah, jadi kurangnya keyakinan mereka terhadap janji-janji Allah yang sudah berjanji bahwasanya Allah akan membalas setiap ibadah daripada seorang hamba nantinya di akhirat. Tapi oleh karena mereka kurang meyakini dan mereka kada kau melihat dengan balasan Allah Ta'ala yang nanti itu, lalu disitulah timbul malasnya orang itu beribadah. Seandai kata mbah beribadah langsung datang balasannya, itu juga melihat tahun pahalanya, melihat tahun surganya. Nah, orang beribadahan rami berdan oleh karenanya kada melihat, dan di situ hanya berlaku bagi orang yang meyakini, yang bujur-bujur mengimani lawan janji-janji Allah yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap orang yang beramal kebajikan, tiap-tiap orang yang beramal kebajikan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda di akhirat nanti. Apakah pembalasan itu tertentu di akhirat saja? Nah, lalu ada pertanyaan, orang menakunakan orang beribadah tadi balasannya di akhirat saja kah? Adakah pembalasannya di dunia? Nah, timbul pertanyaan seperti itu. Para alibillah dan aulia-aulia Allah mereka menjawab, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu dibalas di akhirat, tapi juga ada pembalasannya di dunia. Bagi mereka-mereka yang sudah mencapai makam arif billah dan makam aulia, itu bagi mereka balasan di dunia ini adalah nyata. Mereka dapat merasakannya. Apakah pembalasan itu hanya tertentu di akhirat saja dan di dunia? Setengah daripada aulia dan arif billah, mereka itu merasakan pembalasan itu di dunia, kada menunggu di akhirat. Apa pembalasan yang mereka rasakan di dunia ini? Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelezatan dalam beribadah. Nah,
Nah, ini kelezatan dalam beribadah nang kada didapatkan oleh orang-orang nang kada arif billah dan kada aulia Allah Ta'ala. Dan bertambahnya cinta mereka kepada Allah. Juga pembalasan-pembalasan yang di dunia ini tiap-tiap orang yang beramal. Daripada pembalasan amal, dibalas juga amal itu, di antara pembalasannya itu adalah taat, dan taat itu adalah nikmat, dan itu adalah ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembalasan-pembalasan yang dirasakan oleh orang-orang arif billah dan aulia-aulia Allah. Namun orang awam manusia pada umumnya mereka kadang kala mencapai kelezatan dan beramal, mereka kadang kala menambah kecintaan mereka dalam beribadah kepada Allah, dan mereka kadang merasakan taat kepada Allah, yang taat itu adalah nikmat, dan juga mereka kadang dapat merasakan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka itu kadang merasakan, lalu apa ngarannya, malas beribadah. Lain halnya dengan aulia Allah Ta'ala, karena mereka merasakan kelezatan dalam beramal tadi dan merasakan keridaan, mereka sangat sangat giat beramal. Bahkan mereka tidak ada lagi merasakan lelahnya dalam beramal. Bahkan mereka merasa ada sesuatu kehilangan apabila mereka tertinggal daripada amal mereka. Tertinggal maksudnya amalan, mereka merasakan kehilangan yang sangat besar, kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Lain halnya dengan orang yang kada sampai tadi. Lalu itulah bedanya dengan orang biasa dengan orang-orang arif billah. Orang yang taat tiap-tiap beribadat yang dikerjakannya di dalam dunia ini telah diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kontan, yaitu petunjuk dan bimbingan kepadanya, serta pertolongan dan pemeliharaan dalam mengerjakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang didapatkan oleh orang-orang arif billah dan aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan kelezatan, mereka dapat petunjuk, mereka dapat pemeliharaan, mereka dapat taat, dan taat tadi ada sebuah kenikmatan. Itulah balasan bagi orang-orang arif billah dan aulia-aulia Allah Ta'ala dan beramal. Mereka mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Dan halnya dengan orang-orang yang belum mencapai maqam arif billah, mereka tidak ada merasakan pembalasan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mereka menganggap bahwasanya Allah membalas amal mereka hanya di akhirat nanti. Inilah yang bisa sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, dan kita berbagi ilmu melalui channel ini menjadi sebuah keberkahan, dan ilmu ini menjadi suatu perbendaharaan kita untuk hidup di dunia dan akhirat. Kurang dan lebihnya ulun mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.